Menjaga kesehatan mental keluarga. Teman-teman sekalian, kesehatan mental sangatlah penting untuk kita perhatikan. Tentu saja tidak hanya kesehatan fisik yang perlu untuk kita jaga, tapi kesehatan mental juga sangat penting. Beberapa berita yang hadir belakangan ini membuat kita khawatir, membuat kita sedih karena baru-baru ini kita mendapati berita ada mahasiswa yang bunuh diri lompat dari atas gedung mall dan meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja kehadiran ataupun support system dari keluarga sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental anggota keluarganya. Kita semua pasti punya masalah, tetapi cara menghadapi masalah bagi tiap orang berbeda-beda. Ada kalanya orang tidak terbuka, ada kalanya ada pribadi yang tertutup dan memendam segala beban di jiwanya. Nah, ini kalau berlarut-larut, kalau sudah menumpuk-numpuk, tentu tidak sehat bagi jiwa orang tersebut. Itu sebabnya kalau kita melihat ada kondisi yang tidak baik-baik saja pada teman kita, orang terdekat kita maupun anggota keluarga kita boleh banget loh untuk mendapatkan bantuan profesional, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater terdekat yang ada di kota ayah bunda sekalian. Karena mendapatkan bantuan profesional akan mempercepat proses pemulihan jiwa. Karena tidak semua orang paham bagaimana cara untuk memulihkan jiwanya. Tidak semua orang paham bagaimana teknik melepaskan beban-beban di jiwanya. Tidak semua orang paham ataupun punya kesadaran itu. Sehingga acap kali persoalan-persoalan kejiwaan ini diabaikan. Kita tahu sih teman kita tidak baik-baik saja. Kita tahu sih anggota keluarga kita, anak pasangan kita tidak baik-baik saja. Tapi kita cenderung tidak peka atau mengabaikan itu sehingga kondisi mereka berlarut-larut. Ciri-ciri orang-orang yang sedang mengalami gangguan psikologis ataupun sedang tidak sehat kejiwaannya, yang pertama adalah dia cenderung menarik diri secara sosial. Biasanya dia senang bergaul, kemudian beliau jadi lebih senang menyendiri, atau biasanya beliau senang melakukan hobinya, tapi belakangan jadi tidak lagi melakukan hobinya. Secara sosial, ia menarik diri. Ciri yang lainnya terjadi perubahan pada pola tidurnya, bisa terlalu banyak tidur atau bisa jadi sangat kurang tidur, insomnia. Nah, ini juga merupakan gejala-gejala yang bisa kita amati bahwa terjadi gangguan psikologis ataupun kondisi kejiwaannya sedang tidak baik-baik saja. Termasuk ini bisa menjadi perhatian buat kita pribadi. Kalau kita sadar ada kondisi-kondisi ini dalam diri kita pada saat ini atau belakangan ini, maka ini perlu menjadi perhatian untuk kita juga melakukan pemulihan jiwa. Jadi ada perubahan pada pola tidur, jadi kebanyakan tidur atau jadi sulit tidur. Begitupun dengan pola makan, jadi bisa jadi perubahannya jadi banyak makan atau sebaliknya jadi tidak mau makan. Ini perlu mendapat perhatian. Kemudian menurunnya konsentrasi, jadi pola pikirnya jadi menurun, kecerdasan intelektualnya jadi menurun, jadi lupa ingatan atau jadi susah mengingat, atau ada memori-memori yang jadi dia tidak ingat lagi jadi ada penurunan pada kemampuan berpikirnya. Jadi konsentrasinya saat bekerja ataupun saat belajar atau saat mengerjakan sesuatu itu jadi tidak konsentrasi, jadi berantakan apa yang dikerjakannya, ngeblank Jadi ini juga merupakan ciri-ciri dari adanya gangguan psikologis pada diri kita ataupun pada orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman sekalian, ini penting untuk menjadi perhatian kita agar kita bisa menjadi support system bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga semuanya bisa kembali membaik walaupun ada masalah, tetapi ketika itu bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, maka masalah itu menjadi tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kalau butuh bantuan profesional, kalau teman-teman merasa
memulihkan secara pribadi tidak mampu, datanglah ke layanan-layanan profesional yang ada di dekat teman-teman. Bisa secara online, sekarang sudah banyak sekali, ataupun secara offline ya. Jangan lagi merasa takut untuk ke psikolog ataupun ke psikiater ataupun ke layanan kesehatan mental lainnya. Tidak ya, kesadaran mental saat ini sudah populer ya, sudah sangat mudah diakses, dan pemahaman ataupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental ini juga sudah cukup terbangun, sehingga kiranya datang ke psikolog ataupun ke psikiater tidak lagi menjadi sebuah aib bagi teman-teman ya, karena itu sangat dibutuhkan. Sama halnya ketika kita pergi ke dokter, ketika ada kondisi fisik kita yang tidak baik-baik saja, kita merasa oke-oke aja pergi ke dokter. Begitupun kiranya halnya kalau kita sedang mengalami kondisi kejiwaan yang tidak baik-baik saja, boleh banget juga untuk mendapatkan layanan profesional ke psikolog maupun ke psikiater terdekat. Teman-teman, kesehatan mental, kebahagiaan itu menjadi pilihan bagi kita semua. Izinkan diri kita untuk pulih, izinkan diri kita untuk sehat, izinkan kita semua bisa menjadi diri kita yang terbaik. Kalau ada yang tidak baik-baik saja pada diri kita, segera pulihkan. Semoga bermanfaat, salam bahagia untuk kita semua.